Maka kepada siapakah kita bersandar ketika kematian telah menghampiri? Maka ketika kematian itu datang, kehidupan apa lagi yang akan kita hadapi? Maka jawabnya, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzakh yaitu masa penantian sebelum terjadinya hari kiamat kubro, hari kiamat besar. Para mufasir berpendapat yang dimaksud dengan alam barzakh adalah alam penantian ketika manusia berpisah antara jiwa dan raganya atau mati yang berada di alam kubur. Setelah alam barzakh dilalui, maka Allah akan membangkitkan umat manusia untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 6. Setelah manusia dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, yang dinamakan dengan sebutan Padang Mahsyar. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami? Al-Quran Surah Al-An'am ayat 22. Pada hari itu, manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi sesuai dengan kondisi amalnya masing-masing. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, ada juga yang digiring dengan cara berkendaraan, namun tidak sedikit juga yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Di padang mahsyar, matahari akan didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, sampai keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalannya masing-masing ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal 1 mil. Sulaiman bin Amr berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanannya atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yaitu dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada juga yang sampai ke lututnya, dan ada juga yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadits riwayat Muslim. Setelah proses manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan diperiksa atau dihitung amalan baik dan buruknya ketika di dunia. Setelah proses pemeriksaan amal baik dan buruk, manusia akan menghadapi proses penimbangan amal. Tidak akan luput satupun dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun amal baik dan buruk, walaupun sebesar biji zarrah atau debu. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. Setelah proses timbangan amal baik dan amal buruk, maka manusia akan dihadapkan kepada proses hari pembalasan amal baik dan buruk ketika di dunia, atau Yaumul Jaza. Pada hari itu, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 17. Surga adalah tempat kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi, sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman ketika hidupnya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah menyediakan untuk hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga, serta belum pernah tergoreskan dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang janjinya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh
bahwa mereka akan disediakan surga sebagai hadiah terhadap mereka. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 25. Sementara neraka adalah tempat kehidupan di akhirat yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir, musyrik, dan munafik. Neraka disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan amal kebaikan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Quran, Surah Al-Bayyinah, ayat 6.